Assalamualaikum teman-teman cerita malam. Kali ini saya akan membahas cerita horor tentang misteri desa yang ditinggalkan. Bagaimana cerita selengkapnya? Selamat menyaksikan. Desa Karangrejo terletak di tengah-tengah hutan yang lebat dan jauh dari keramaian kota. Dahulu, desa ini adalah tempat yang makmur dan damai, dengan penduduk yang ramah dan hidup dengan harmoni dengan alam. Desa ini dikelilingi oleh sawah yang hijau dan sungai yang sangat jernih, membuatnya menjadi tempat yang ideal untuk hidup. Namun, seiring berjalannya waktu, suatu yang aneh mulai terjadi. Penduduk desa mulai merasakan adanya kehadiran yang tidak diinginkan. Mereka sering mendengar suara-suara aneh di malam hari, seperti langkah kaki yang berat dan desahan nafas yang berat. Beberapa penduduk bahkan melihat bayangan-bayangan hitam yang bergerak di sekitar desa. Tak lama kemudian, penduduk desa mulai menghilang satu persatu. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada mereka. Tetapi beberapa hari kemudian, mayat-mayat mereka ditemukan di tempat-tempat yang jauh dari desa. Mayat-mayat itu ditemukan dalam kondisi yang sangat mengerikan, dengan wajah yang penuh ketakutan dan mata terbuka lebar. Penduduk desa yang tersisa menjadi ketakutan dan tidak tahu apa yang harus dilakukan mereka. Mereka pun mencoba untuk meninggalkan desa, tetapi jalan keluar desa selalu tertutup oleh kabut tebal yang tidak bisa ditembus. Kabut itu memiliki kekuatan supernatural yang mencegah penduduk desa untuk melarikan diri. Suatu malam, seorang penduduk desa yang bernama Siti memutuskan untuk mencari tahu apa yang terjadi pada desanya. Dia berjalan sendirian di tengah desa yang sunyi, mencoba untuk mencari petunjuk tentang kehadiran yang tidak diinginkan itu. Siti membawa senter dan kamera, berharap bisa menangkap bukti tentang apa yang terjadi. Tiba-tiba Siti mendengar suara yang sangat keras dan menakutkan. Suara itu seperti suara ribuan orang yang berteriak sekaligus. Siti merasa seperti ada yang menariknya ke dalam tanah dan dia tidak bisa bergerak. Dia mencoba untuk berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Ketika Siti melihat sekeliling, dia melihat bahwa desa yang dulu makmur dan damai itu sekarang menjadi tempat yang sangat mengerikan. Rumah-rumah yang dulu indah sekarang menjadi reruntuhan, dan jalan-jalan yang dulu bersih sekarang menjadi berlumpur dan berantakan. Siti melihat bahwa ada simbol-simbol yang aneh yang terukir di dinding rumah-rumah, seolah-olah ada kekuatan supernatural yang sedang bekerja. Siti pun sadar bahwa desa Karangrejo telah ditinggalkan dan sekarang menjadi tempat yang dihuni oleh roh-roh jahat. Dia mencoba untuk berlari, tetapi kakinya terasa berat seperti terpaku di tanah. Tiba-tiba Siti melihat bayangan-bayangan hitam yang bergerak di sekitarnya, seolah-olah mereka sedang mengerumuninya. Ketika Siti menoleh ke belakang, dia melihat bahwa penduduk desa yang hilang itu sekarang berdiri di belakangnya dengan mata yang kosong dan wajah yang pucat. Mereka semua menatap Siti dengan mata yang kosong, seolah-olah menunggu dia untuk bergabung dengan mereka semua. Siti tidak bisa bergerak atau berbicara. Dia hanya bisa menatap penduduk desa yang hilang itu sambil merasakan ketakutan yang sangat besar, dan kemudian semuanya menjadi gelap. Ketika Siti sadar kembali, dia menemukan dirinya berada di dalam rumah yang gelap dan sunyi. Dia tidak tahu berapa lama dia berada di sana, tetapi dia tahu bahwa dia harus melarikan diri dari desa tersebut. Siti pun berlari keluar dari rumah dan menuju jalan keluar desa. Tetapi kabut tebal masih menutupi jalan tersebut. Siti berlari sekuat tenaga, tetapi dia tidak bisa melihat apa-apa di depan matanya.
Tiba-tiba dia mendengar suara yang sangat keras dan menakutkan lagi. Siti jatuh ke tanah dan tidak bisa bergerak lagi. Ketika penduduk desa lain menemukan Siti, dia sudah tidak sadarkan diri. Ketika Siti sadar, dia berada di rumah sakit dengan banyak pertanyaan dari dokter dan polisi. Siti mencoba untuk menceritakan apa yang terjadi di desa Karangrejo, tetapi tidak ada yang percaya kepadanya. Desa Karangrejo sekarang menjadi tempat yang sangat mengerikan dan tidak ada yang berani untuk mendekatinya. Beberapa orang mengatakan bahwa jika kamu pergi ke desa itu, kamu akan melihat Siti berdiri di tengah desa dengan mata yang kosong dan wajah yang pucat, menunggu kamu untuk bergabung dengan penduduk desa yang telah hilang. Beberapa tahun kemudian, seorang wartawan muda bernama Andi memutuskan untuk menyelidiki desa Karangrejo. Andi ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di desa itu, dan apakah benar bahwa desa itu dihuni oleh roh-roh jahat. Andi pergi ke desa Karangrejo sendirian dengan kamera dan peralatan lainnya. Ketika dia tiba di desa tersebut, dia merasakan adanya kehadiran yang tidak diinginkan. Andi melihat bahwa desa itu memang sangat mengerikan, dan rumah-rumah yang rusak dan jalan-jalan yang berlumpur. Tiba-tiba Andi melihat Siti sedang berdiri di tengah desa dengan mata yang kosong dan wajah yang pucat. Andi mencoba untuk berlari, tetapi kakinya terasa seperti terpaku di tanah. Siti menatap Andi dengan mata yang kosong, seolah-olah menunggu dia untuk bergabung dengan penduduk desa yang telah hilang. Andi tidak pernah kembali dari desa Karangrejo. Beberapa hari kemudian, kamera Andi ditemukan di tengah desa dengan rekaman yang menunjukkan Siti berdiri di tengah desa dengan mata yang kosong dan wajah yang pucat. Rekaman itu berakhir dengan Andi berteriak ketakutan dan kemudian semuanya menjadi gelap. Desa Karangrejo masih menjadi tempat yang sangat mengerikan dan tidak ada yang berani untuk mendekatinya. Beberapa orang mengatakan bahwa jika kamu pergi sendirian di tempat itu, kamu akan menjadi Andi berdiri di tengah desa dengan mata yang kosong dan wajah yang pucat, menunggu kamu untuk bergabung dengan penduduk desa yang hilang itu. Nah, itulah kisah tentang misteri desa yang ditinggalkan. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Semoga kalian suka dan terima kasih.